Terus sekarang ini banyak dari netizen kalau aku lihat itu tidak percaya nih dengan Hyunjin. Ini menurut aku parah banget ya. Kenapa parahnya? Karena Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas nih tentang Hyunjin Stray Kids yang menjadi salah satu dari banyaknya idol yang dituduh menjadi pengganggu semasa di sekolahnya. Apakah hal itu benar-benar dilakukan oleh Hyunjin? Mari kita lihat bagaimana kesaksian dari teman kelas dari Hyunjin, lalu ada juga klarifikasi dari pihak agensi, dan juga pernyataan dari para korbannya. By the way, sebelum kita bahas tentang hal tersebut lebih dalam lagi, pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga terupdate. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lainnya. Perlu juga sosial media aku, di Instagram itu ada @mrkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @mrkim2. Gak usah nih Cinggu. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama di sini aku akan mulai dulu membahas bagaimana kronologi kenapa Hyunjin ini disebut menjadi pengganggu semasa di sekolahnya. Hal itu bermula pada tanggal 22 Februari, jadi Hyunjin telah dituduh menyerang sesama siswa selama masa sekolahnya. Nah, ada sebuah postingan yang dibuat oleh pengguna anonim di forum komunitas online dan menuduh bahwa Hyunjin menindas siswa dalam obrolan grup. Nah, dalam obrolan grup tersebut, katanya Hyunjin ini membawa pernyataan yang kasar kepada siswa tersebut. Dan tak hanya itu saja, ada juga pernyataan yang tidak pantas secara seksual. Dan juga katanya Hyunjin ini menghina keluarga orang lain. Dan berikut adalah postingan selengkapnya, yuk kita baca bersama-sama bagaimana postingan dari dia. Aku tidak pernah menyangka ya bahwa Hwang Hyunjin itu akan debut sebagai idol dan juga sangat dicintai dan didukung oleh banyak orang. Ini mungkin dianggap lelucon ketika kita masih muda, tapi aku adalah seseorang yang menderita kekerasan sekolah di tangan Hyunjin. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak pernah menyangka bahwa dia itu akan menjadi seorang idol. Jadi saya tidak pernah mengumpulkan bukti apapun, hanya ijazah dari saat kita pergi ke sekolah bersama, kenangan saya dan juga kesaksian dari teman-teman saya. Neraka yang saya alami itu akan terkubur jika dia tidak pernah menjadi seorang selebriti. Tetapi ketika Hyunjin memulai debutnya sebagai seorang idol, kenangan itu kembali dan menghantui saya setiap kali saya melihatnya muncul di televisi. Ada dua alasan mengapa Hyunjin memilih saya untuk menggertak saya di obrolan grup kelas saat itu. Salah satu alasannya adalah dia tidak menyukai kenyataan bahwa saya memintanya untuk menutup pintu belakang kelas karena dia selalu duduk di belakang. Yang kedua adalah saya mempunyai seorang teman yang harus melakukan tugas untuk makan siang dan mendapatkan makan siang karena dia bukan bagian dari rencana makan sekolah. Hyunjin tidak suka itu dan mengkritik teman saya dan mengatakan kepada mereka, "Aku benci kamu mendapatkan begitu banyak untuk makan siang. Anda adalah alasan mengapa siswa lain tidak bisa makan siang." Dia bahkan akan berkata bahwa kamu itu terlihat seperti kamu itu tidak punya ibu dan akan mengatakan hal-hal yang lebih melecehkan dan juga termasuk kayak harassment gitu loh, pelecehan gitu guys. Dan dia juga katanya telah menghina keluarga orang lain dan penghinaannya yang tidak beralasan dan tidak peka, dan bagaimana dia melawan orang sampai pada titik di mana dia ingin memukul mereka. Sungguh mengejutkan. Jadi dari pernyataannya ini, Hyunjin itu tidak sampai melakukan yang namanya kekerasan ya. Dari pernyataannya si OP ini, dia menyebutkan bahwa Hyunjin ini kayak melakukan tindakan bullying secara lisan saja. I think so guys. Kalau kalian bagaimana, langsung saja komen di bawah ya. Dan setelah berita ini menjadi viral dan juga menjadi topik perbincangan hangat ya di kalangan para netizen, terutama para stay ya. Di sini JYP Entertainment telah merilis pernyataan resmi. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak JYP Entertainment. Halo, ini JYP Entertainment. Saat ini ada rumor yang beredar di berbagai forum komunitas online tentang artis kami, Hyunjin. Kami merilis pernyataan ini tentang masalah yang sama. Pertama, kami melakukan segala daya kami untuk memastikan kami memiliki semua fakta tentang situasi tersebut. Ketika masalah pertama kali diangkat, kami meminta pendapat orang-orang yang bersekolah di sekolah yang sama dengan idol tersebut. Jika orang-orang tersebut mengizinkan kami berencana untuk mendengarkan cerita mereka secara langsung. Namun telah dikonfirmasi bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam tuduhan terhadap Hyunjin. Setelah kami mengkonfirmasi hal ini, kami menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut dibuat dengan niat yang jahat. Kami bermaksud mencari tahu fakta
dan akan menempuh berbagai cara untuk melakukan investigasi secara detail agar tidak ada yang menyimpang. Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap rumor yang sedang menyebar. Agensi kami akan melakukan yang terbaik untuk mengungkap kebenaran serta melindungi artis kami. Dan kami di sini akan menanggapi dengan tegas mereka yang menyebarkan rumor. Terima kasih. Jadi setelah pihak agensi memberikan klarifikasi, ada juga dari OP, yang mana OP ini mengaku sebagai teman sekelas dari Hyunjin. Dan di sini dia itu membela Hyunjin. Dan nggak hanya satu OP saja sih, tapi ada dua OP yang melakukan pembelaan terhadap Hyunjin dan telah membuat pernyataan di forum komunitas online. Dan berikut adalah pernyataan dari mereka. Coba kita baca bersama-sama ya guys. Teman yang pertama di sini menuliskan, Hyunjin dikenal memiliki visual yang tampan dan juga sejak ia memasuki kelas 7. Nah, jadi ia ini menjadi sasaran banyak siswa yang iri dan juga cemburu di sekolah. Dia ini selalu mengalami kesulitan dikarenakan rumor. Namun, dia selalu cerdas dan juga memiliki hubungan yang harmonis dengan teman-temannya, dan dia dipercaya oleh teman-teman sekelasnya untuk ditunjuk sebagai ketua kelas di kelas 8. Ia membuat kehidupan sekolah untuk teman-temannya begitu menyenangkan, sehingga banyak temannya yang masih memikirkannya. Bahkan 6 tahun kemudian, aku akan mulai menyangkal artikel yang baru saja diposting. Terjadi pertengkaran antara dua siswa, tetapi lain cerita dengan kekerasan siswa. Dan berikut adalah pernyataan dari teman keduanya. Langsung aja kita perhatikan ya. Hai, aku adalah salah seorang siswa yang satu kelas dengan Hwang Hyunjin di tahun kedua dan juga ketiga di sekolah menengah. Nah, saat aku membaca rumor sebelumnya dan mengingat teman itu, aku merasa bingung dengan kata-kata yang mengandung kebohongan. Dan dari sudut pandang subjektif penulis, ia menyebarkan rumor sepihak dan menimbulkan kritik serius. Aku hanya ingin bertanya pada penyebar rumor, Anda benar-benar dibully atau hanya merasa memiliki hubungan yang buruk dengan Hwang Hyunjin? Melihat seringkali kamu yang melemparkan kata-kata kasar saat berdebat dengannya di kelas. Jadi dari pernyataan teman kelasnya Hyunjin, di sini dapat kita menyimpulkan ya bahwa Hyunjin ini katanya ya itu adalah siswa yang baik semasa sekolah gitu ya. Banyak yang iri dengannya dikarenakan dia ini kayak menjadi pusat perhatian gitu ya. Selain itu dia juga memiliki paras yang tampan seperti itu. Dan saat dia masih bersekolah dulu, katanya Hyunjin ini diterpa banyak rumor. Tapi karena dia itu cerdas, dia itu bisa melewati segalanya dengan baik. Dan katanya ya teman yang kedua tadi, OP yang menulis hal tersebut katanya sering berdebat dengan Hyunjin gitu loh guys. Jadi di sini dia mempertanyakan kepada OP tadi, apakah dia di sini memang benar-benar menjadi korban atau apakah OP di sini hanya adalah orang yang memiliki hubungan yang buruk dengan Hyunjin. Karena guys gini, ada bedaannya nih. Kalau dibully berarti dia itu benar-benar menjadi korban gitu. Sedangkan kalau mereka ini memiliki hubungan yang buruk satu sama lain, di sini berarti tidak ada yang menjadi korban dan juga tidak ada yang menjadi pelaku. Kalian itu pernah nggak sih punya musuh? Ya kurang lebih seperti itulah hubungannya guys. Aku kira kasus dari Hyunjin ini akan meredam ya, dan juga banyak yang tidak mempedulikan lagi hal tersebut karena sudah ada klarifikasi dari pihak agensi dan juga ada pernyataan dari teman kelas dari Hyunjin seperti itu. Ternyata guys, ternyata di sini ada netizen lain yang mana netizen ini mengaku sebagai korban dari Hyunjin juga. Netizen tersebut menuliskan, aku bersekolah di SMP Songne dan saat kelas 2 aku berada di kelas yang sama dengan Hwang Hyunjin dan aku adalah korban kekerasan sekolahnya. Ia membuatku sangat kesakitan sehingga aku berpikir untuk bunuh diri. Masa laluku bagaikan neraka bagiku, dan mengingat apa yang terjadi membuat tanganku gemetar dan juga ketakutan. Ketika ia memulai debutnya dan saat aku melihatnya di televisi, aku langsung teringat dengan semua kenangan mengerikan dari masa laluku. Sulit bagiku untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang normal karena trauma yang aku terima. Ia melanjutkan dengan menulis, Hyunjin ini memukuliku di sekolah karena aku tidak menahan bola selama pertandingan sepak bola. Ia memakiku dan menggangguku karena ukuran tubuhku. Aku menjadi pecundang karena aku tidak bisa menahan bola. Setelah kejadian ini, aku menjadi sasaran ejekan dan juga siksaan dari Hwang Hyunjin. Namaku menjadi lelucon dalam grup chat. Ia akan menuliskan hal-hal seperti, apakah kau XX atau nama korban? Kenapa kau bertingkah seperti dia? Ia akan mengatakan namaku untuk bercanda dengan teman-temannya. Aku tidak dapat melakukan apa-apa dengan grup chat tersebut dan itu membuatku jatuh ke dalam depresi yang lebih dalam. Aku menjadi sangat takut sehingga pada suatu titik aku berhenti masuk ke grup chat. Harga diriku menjadi tidak ada sama sekali. Aku mungkin tidak punya bukti fisik, tetapi aku punya saksi. Aku telah mengumpulkan kesaksian mereka. Aku minta maaf karena aku hanya memiliki kata-kataku dan tidak memiliki bukti nyata. Aku menulis pengalaman ini persis seperti yang terjadi. Aku tidak ingin memiliki bukti pengalaman yang membuat hidupku begitu sulit. Aku ingin mati saat itu karena terlalu berat untuk ditangani. Aku ingin menegaskan kembali bahwa meskipun aku mungkin tidak memiliki bukti foto ataupun video, aku memiliki kesaksian dari para saksi yang melihat.
apa yang terjadi. Ia pun menyertakan screenshot percakapan Kak Koto dengan teman SMP-nya. Ia menuliskan, foto pertama dan kedua adalah percakapan dengan orang yang sama. Ia adalah teman dekatku ketika masih SMP ketika membaca semua artikel. Dan ia pun langsung menghubungiku. Untuk screenshotan yang pertama, isi pesannya kurang lebih seperti ini guys. Untuk korban, di sini mengatakan, aku adalah korban penindasan karena dia. Lalu teman yang pertama itu bilang, kau benar. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, kau harus mengirim sesuatu ke JYP Entertainment. Tapi kau tidak punya bukti. Lalu korban pun mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Hahaha. Lalu teman yang satu ini berkata nih guys, ketika aku melihat artikelnya, aku langsung memikirkanmu. Korban pun langsung mengatakan, mengapa aku harus menyimpan bukti ketika aku tidak tahu ia akan menjadi seorang selebriti. Dan sekarang kita akan move ke screenshotan yang kedua. Coba sekarang kita baca pesannya ya guys. Di sini teman pertama menuliskan, saat kita pergi ke perpustakaan, kau bilang, kau harus mampir ke rumahmu. Jadi aku menunggumu di lorong apartemen. Lalu dia kembali menuliskan, saat kau pergi, kau bilang kepada ibumu bahwa kau mencintainya dan juga menutup pintu di belakangmu. Korban pun mengatakan, yuk. Lalu teman ini kembali menuliskan nih guys, aku bertanya kenapa kau berkata aku mencintaimu pada ibumu saat itu. Kau bilang itu karena kau sedang melalui waktu yang sulit. Kau terus berpikir tentang bagaimana kau tidak tahu kapan kau akan mati sehingga kau sering mengatakan hal itu kepadanya. Lalu korban di sini mengatakan, kau benar, sangat sulit saat itu. Lalu teman ini kembali menuliskan nih guys, aku tidak tahu apakah itu membuatku benar-benar sedih saat itu, tetapi ingatanmu begitu jelas dan aku dapat mengingatnya persis seperti dulu. Mengenai screenshotan yang selanjutnya atau screenshotan yang ketiga, di sini netizen tersebut menuliskan bahwa screenshotan yang ketiga ini merupakan percakapanku dengan teman yang berbeda dan yaitu berada di kelas yang sama denganku. Isinya kayak gini, korban menuliskan, saat aku dibully, apakah kau mengingatnya? Aku tidak punya teman di kelas. Lalu teman kedua di sini membalas, aku tidak ingat soal pembulian itu, tetapi aku ingat ketika ia memakimu dan juga mengolok-olok semua teman sekelas pria dengan nama yang sama denganmu. Aku ingat reaksi teman sekelas pria. Mereka tidak bisa marah, tapi mereka terus menyangkal segalanya. Semua saat Hwang Hyunjin tertawa. Jadi itu adalah pernyataan dari netizen lain yang mengaku sebagai korban dari Hyunjin juga. Dan di sini sama dengan korban yang pertama, yaitu tidak memiliki bukti, baik bukti foto ataupun video. Karena dia juga tidak pernah menyangka bahwa Hyunjin ini akan menjadi seorang selebriti atau idol seperti yang sekarang ini. Jujur nih guys, aku juga pernah berada di posisi yang sama dengan korban tersebut. Aku juga tidak pernah men-screenshot apapun yang dikatakan oleh orang itu kepadaku. Jadi ya kayak gitu deh, serius. Aku tinggal hapus aja sih. Nggak ada pernah kepikiran buat nge-screenshot bagaimana kata-kata kasar yang dilontarkan olehnya padaku. Jadi buat kalian yang bilang bahwa kenapa sih dia itu nggak screenshot aja gitu ya, nggak sesimpel itu guys. Karena yang namanya kata-kata menyakitkan itu kalau kita screenshot itu berarti kita itu nyimpan gitu loh bagaimana kasarnya dia kepada kita. Jadi kalau kita terus melihat hal itu nanti itu ngebuat hati kita jadi sakit gitu. Tapi ini juga belum tentu membuktikan bahwa Hyunjin ini memang menjadi tukang bully di sini. Karena ini kan masih dari beberapa pihak saja. Kita itu masih butuh kesaksian dari banyak netizen yang lain. Kalau bisa ya semua teman kelas dari Hyunjin itu dapat dikumpulkan bersama-sama. Mungkin nanti pihak JYP Entertainment dapat membuat sebuah video gitu ya, dapat merilis bagaimana pernyataan dari masing-masing teman kelas dari Hyunjin seperti itu. Atau tidak nih, korban tadi itu dapat membuat video juga dari teman kelasnya Hyunjin dan memberikan kesaksian bagaimana dia dibully saat itu. Jadi menurut aku itu adalah solusi satu-satunya yang dapat membuktikan siapa yang salah dan juga siapa yang benar adalah teman kelas dari Hyunjin sendiri. Bagaimana kesaksian dari semuanya itu sangat-sangat dibutuhkan. Jangan dari beberapa saja, tidak, tapi semua teman kelasnya. Barulah di sini kita akan tahu siapa yang salah dan juga siapa yang benar dan bagaimana cerita di balik semuanya. Benar nggak guys? Dan hal ini juga berimpact keras sih kepada karir dari Hyunjin, yang mana baru-baru ini Hyunjin itu katanya dikabarkan absen dari penampilan pertamanya dengan Stray Kids setelah tuduhan dirinya menjadi pengganggu selama masa sekolahnya. Stray Kids sendiri menampilkan panggung sebagai ucapan selamat dari acara saluran MBNY Forum 2021 yang diadakan secara online karena pandemi coronavirus yang sedang berlangsung di Korea Selatan. Namun selama pertunjukan, stay di sini menyadari bahwa hanya 7 member saja yang naik ke atas panggung untuk tampil, sedangkan Hyunjin itu tidak terlihat, alias dia itu sedang absen nih guys. Menanggapi ketidakhadirannya Hyunjin, JYP Entertainment membagi alasannya kepada Sport Kyung Ha. Seperti yang kami umumkan sebelumnya, kami mencoba mencari tahu kebenaran yang jelas atas tuduhan tersebut. Terlepas dari itu, Hyunjin
mengungkapkan keinginannya untuk tidak menghadiri acara kali ini. Jadi dia tidak tampil. Jadwal masa depannya akan ditentukan sesuai dengan keadaan. Jadi meskipun Hyunjin tidak hadir untuk acara tersebut, sesama anggota Ino memastikan bahwa untuk menyebutnya dalam obrolan singkat mereka di atas panggung dan selalu meyakinkan bahwa Stray Kids sebagai 8 anggota. Di sini Ino berkata, "Saya memiliki kepercayaan pada jalan yang saya pikirkan. Berkat jalan yang telah saya pilih, saya bertemu dengan 8 teman seumur hidup. Dan 8 dari kita akan berjalan bersama di jalan yang ingin kita ambil. Saya pikir saya akan dapat melakukan yang lebih baik dengan teman-teman ini." Jadi kita harapkan saja ya guys, semoga JYP Entertainment dapat menemukan fakta-fakta di balik tuduhan tersebut. Dan nantinya fakta-fakta ini dapat diberikan kepada kita semua yang saat ini sedang khawatir apakah Hyunjin ini memang benar-benar pengganggu semasa sekolahnya atau tidak. Karena untuk sekarang ini banyak dari netizen kalau aku lihat itu tidak percaya nih dengan Hyunjin. Ini menurut aku parah banget ya. Kenapa parahnya? Karena seperti yang kalian tahu bahwa Stray Kids ini akan mengikuti acara Kingdom seperti itu ya, di bulan depan ya, di bulan April ya. Dan selain itu juga Stray Kids kan akan merilis album juga, bener nggak? Aku kemarin udah sempat ngebaca tentang hal tersebut. Jadi kalau nggak salah untuk tahun ini Stray Kids itu memang sibuk gitu. Dan dengan adanya hal ini, itu tentu mengganggu jadwal-jadwal mereka yang telah disusun sebelumnya gitu loh guys. Jadi kalau JYP Entertainment tidak melakukan tindakan yang cepat, ini dapat berakibat buruk. Jadwal-jadwal mereka yang telah dirilis atau yang telah dibuat sebelumnya itu bisa aja di-cancel gitu loh. Jadi untuk sekarang lebih baik kita quiet dan nanti kita lihat bagaimana kebenaran di balik semuanya, oke? Oke cinggu, sekian untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.